Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, para salikin rahimakumullah, mari kita melanjutkan kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Bidayah dari Imam Ghazali yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang masih mengisi malam hari, dan ini akan mengakhiri dari keseharian kita. Setelah malam hari, kita sekarang malam hari mau selesai. Untuk itu mari kita lanjutkan. Bapak sekalian yang saya hormati, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawalla bima bi ulumiyya fit darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ukhsi sana'an alaika, ay la utikuhu fi muqabalati ni'mati wahidatin. Jadi menjelang setelah sholat malam, maka kita harus banyak berdoa. Sehingga Rasulullah mengatakan, la ukhsi sana'an alaik, saya tidak mampu menghitung sanjungan atasmu. Ya, berapa untuk muqabalati nikmatin wahidatin, berapa yang Allah berikan nikmat itu kepada kita. Jadi semakin kita memuji Allah, semakin kita tidak tahu, semakin banyak dan tak terhingga terhadap nikmat Allah yang berikan kepada kita. Pengertiannya, kita jangan merasa puas memuji Allah 1000, 2000, 3000 gitu ya. Karena itu tidak sebanding sesungguhnya dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi bagi orang yang tidak pernah memuji, tidak pernah berzikir, tidak pernah menyebut nama Allah. Kalau menyebut sedikit, maka itu sungguh tidak sebanding dengan nikmat Allah itu. Pengertian dari doa-doa kita malam hari itu, wakila manula ukhsi nikmatik, maknanya adalah saya tidak dapat menghitung nikmatmu ya Allah. Wassana'a biha alaik, ya, dan memuji dengannya atasmu. Maka dengan demikian harus banyak bersyukur, karena bersyukur adalah satu di antara 4 jenis dari rezeki yang Allah berikan. Artinya ditambah, ya, kismatillahnya tuh maka karena kita banyak memuji, maka bisa berlipat-lipat, kita tidak tahu. Ya. Wa instahastu fi sana'i alaik, meskipun saya berusaha keras dalam memuji kepadamu, masih kurang kita memuji berapa kali, masih sesungguhnya kurang kita semua menyebut nama Allah 11.000 sehari semalam, itu kurang sesungguhnya, karena tidak sebanding dengan yang Allah berikan kepada kita. Wa qauluhu anta kama asnaita ala nafsik, ya, falillahil hamdu. Dan sabda Nabi, maka engkau semua harus menyatakan bahwa semuanya itu adalah Engkau yang punya ya Allah.
Kalaupun saya memuji bukan untukmu ya Allah, untukku, kata. Nah, ini sesuai dengan di dalam surat Al-Jasiyah ayat 36. Falillahil hamdu, maka hanya Allah lah yang memiliki segala pujian. Maka dengan demikian kita harus memperbanyak memuji Allah, berzikir pada Allah. Fi kulli waqtin sa'atin halin wa yaumin kulli yaumin. Jangan pernah nafsi wa nafsin, dan nafas kita jangan pernah tidak menyebut nama Allah. Bapak sekalian, kita lanjutkan. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail fa akhirul witri liyakuna akhiru salati bil lail witrin. Nah, setelah selesai sholat tahajud, sholat taubat, sholat liridhoillah, lisukrillah, lilfadlillah, ya, khususnya kalau di pondok itu, maka jika dirimu orang yang bermaksud untuk bangun malam, ya, maka engkau ba'danaum wa waqtiyan biyak dhotika, maka engkau harus bangun tidur dan percaya biyak dhotik, kita akan bangun tidur. Semua itu karena hati kerentek. Kita mau bangun tidur, insya Allah bangun tidur. Tapi hati kecil betul ngomong, masih ngantuk, ya ngantuk. Nah, jadi kita harus yakin, insya Allah bisa untuk bangun tidur. Fa akhirul witri, maka akhirkanlah witirmu, liyakunu akhir sholatika bilaik, sehingga kamu menjadikan akhir sholatmu pada malam hari dengan apa? Dengan sholat witir. Dengan sholat witir itu dilakukan di akhir dari sholat-sholat sunat. Li hadisin, berdasarkan hadis as-Sahihaini dari Imam Bukhari Muslim, beliau merawikan, ij'alu akhiri sholatikum minal lail witrin, jadikanlah sholat-sholatmu di dalam malam hari ini diakhiri dengan witir. Nah, itu yang bagus. Tapi boleh juga man khofa alla yakuma min akhiril lail fal yutir awal. Di dalam hadis Imam Muslim juga menyebutkan boleh sholat witir di depan. Contohnya kalau kita di pondok kan, habis sholat tasbih, habis isya tasbih witir, boleh, ya. Wa man tama'a ayyakum akhirahu, namun siapa yang sangat ingin bangun di akhir malam, fal yu'tir akhiral lail, maka witirlah engkau di akhir dari malam harimu itu, di sepertiga terakhir sebelum subuh itu baik. Jadi boleh witir di awal, syukur-syukur witirnya itu mengakhiri dari sholat-sholat sunat kita. Tsummastaghil ba'da dzalik, kalau sudah sholat witir menunggu sholat subuh, yaitu kan ail witri bi mudzakarati ilmi aw muta'atil kitab, sebaiknya membaca Quran, mutolaah kitab-kitab, itu sangat bagus. Fa inna dzalika fi dzalik waqti sababul lil futuh kama qalahu ya'dhu ba'dhum, karena waktu di malam hari itu adalah sababun lil futuhi, yaitu sebab untuk kesuksesan dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Karena itu sholat malam kan Allah mengatakan 3. Kalau engkau berdoa astajib, engkau doa aku berikan, aku kabulkan. Aisyali, kalau anda meminta aku kasih. Istighfar, kalau kamu istighfar mohon ampun, aku ampuni. Jadi sepertiga terakhir itulah saat mustajab kita berdoa. Jadi Bapak sekalian, tumpahkan munajat kita di akhir malam hari ini. Syukur-syukur 2, an-nadam wal baqo. Syukur-syukur nangis dan menyesali terhadap apa yang menjadi kesalahan kita. Oh, itu Allah senang sekali.
Kalau doanya senyum-senyum ya nggak ada impact nanti. Wa qala Sa'ir man hazal ilma fadzakarahu suluhtu dunyahu wa akhiruhu. Siapa saya mengumpul ilmu dan mempelajarinya, artinya mutalaah, maka menjadi baik dunia dan akhiratnya. Fa'adim li ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Maka terus meneruslah engkau mempelajarinya, mutalaah, khususnya malam hari itu, karena hidupnya ilmu adalah karena mempelajari. Kita tidak akan mendapat ilmu kalau kita tidak belajar. Ya. Bapak sekalian, wala tasdahil billahwi wal la'ib wal la'bun. Wala tasdahil billahwi, maka setelah sholat witir menjelang subuh itu, la tashil billahwin wal la'ib, jangan menyibukkan diri dengan cari hiburan dan juga permainan-permainan. Permainan kan banyak sekarang. Nge-game pakai HP juga permainan kan. Tidak usah, tunggu subuh dulu. Ya, mengapa? Sesuatu yang kamu bisa menjadikan gembira karena dapat melalaikan Allah. Tafrah bi fahul yik. Ya, ayyushghiluka amma yanfa'uka, yang menyibukkan dirimu sehingga kamu itu bermanfaat sekali. Orang ngegame sewaktu berjam-jam nggak terasa. Tsumma yang qadha kalahwil futyani, kemudian menghabiskan waktumu untuk hiburan-hiburan seperti itu, khususnya para pemuda. Walaib artinya ail batil ladzi la thamrata lahu ka'al bisibyan, yang tidak ada gunanya. Laibun, permainan-permainan itu seperti anak kecil itu. Kalak bisibyan, seperti anak kecil itu, lari sono lari sini ya. Sepak bola itu kan kuatnya itu. Anak kecil ya masih umur berapa ya, 6-7 tahun itu kalau lari-lari kan tidak ada capeknya. Nah, fayakunu dzalik ya. Artinya apa? Khatimatu amalika qoblal naumika fa innahal a'malu bi khawatimiha. Fayakunu dzalik, maka jadikanlah hari-harimu itu, khususnya malam hari itu, artinya mudzakarah, mutalaah, khatmil Quran, qiraatil Quran. Itu apa? Ini berarti akan memasuki hari baru. Ya. Khatimatu amalika qabla naumik, maka akhir dari segala perbuatanmu itu akan terlihat di dalam sebelum tidurmu. Apa? Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal-amal yang perbuatan terbaik itu semua akan terlihat di dalam khawatimiha, di akhirnya. Husnul khotimah kah hidup kita? Setelah kita muhasabah malam hari, amal kita itu baikkah? Maka semua sesuatu itu akan terlihat di dalam akhir menjabat, akhir hidupnya, akhir usahanya. Jadi pejabat husnul khotimah kah? Banyak juga orang yang jadi pejabat ujungnya bermasalah. Nah, karena itu Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan wa bisnisbati ila itta'ana fi ba'dil ashkhasi wa fi ba'dil akhwal, maka segala sesuatunya harus dilihat mulai dari di akhirnya, di awal ini, akhwali, dalam keadaan awal dari kondisi-kondisi itu. Artinya begini, Imam Syekh Nawawi mengatakan dua-duanya, awalnya harus baik dan diakhiri dengan baik. Nah, itu yang terbaik. Wa amma binisbati illa ilmi ta'ala wa iradatihi, dan adapun dengan dikaitkan kepada Allah itu atas kehendaknya, wal a'mali bisawabik, maka amal-amal perbuatan itu tergantung dengan perbuatan ketentuan bisawabik yang terdahulu. Startnya baik, finishnya baik. Awal harinya bagus, mengakhiri
harinya itu juga bagus. Menjabat awalnya bagus, niatnya bagus, diakhiri dengan bagus. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini apa? Karena ini adalah lakin lama kanat sabiqatum masturatun anna, akan tetapi tatkala ada kondisi yang terdahulu itu tertutup bagi kita, wal khotimah dhahiratan lana, maka penghabisan adalah yang tampak pada kita. Jadi kalau startnya kurang bagus, maka finishnya yang bagus. Yang baik awalnya bagus, akhirnya bagus. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Innama, karena sesungguhnya a'malu, apapun yang menjadi amal-amal kita itu tergantung bil khawatim, tergantung pada penghabisannya di ujungnya. Karena itu mengapa al-hayatul amanah. Hidup itu adalah tanggung jawab. Jadi amanah kita, jadi apa saja, orang tua, jadi pimpinan organisasi, jadi pimpinan birokrasi, bagus enggak? Nah itu tergantung. Orang kalau khawatim di dalam akhir jabatannya bagus, akan dinaikkan oleh atasannya. Dikasih jabatan kok enggak amanah, ya enggak dipercaya lagi. Karena amanah adalah integritas. Karena itu benar sekali apa yang disampaikan sabda Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya semua amal-amal kita itu tergantung pada akhir penghabisan di ujung. Hidup kita juga seperti itu. Khawatim kita itu husnul khotimah enggak? Itu yang kita nangis kalau malam-malam hari itu, mohon untuk husnul khotimah di situ. Bapak sekalian, maka dengan demikian ini sudah selesai bab yang menerangkan tentang laku keseharian kita dari tengah malam menuju tengah malam telah kita bahas. Sekarang kita membahas untuk bab berikutnya. Wa qala al-mu'allif fi adabin naum fa idza arata naum fa 'alaika bi adabis samaniyah. Ketika engkau tidur, mau tidur, maka sebaiknya engkau dengan adab, yang adabnya itu bi adabihi, jumlahnya ada 8. Itu tidur yang harus kita lakukan itu orangnya, amalannya, caranya, adabnya ada 8. Mohon kita introspeksi ya, apakah tidur kita seperti Rasulullah ya. Kita lihat. Al-awalu istiqbalu fabsud firosaka mustaqbil kiblat. Yang pertama adalah kalau kamu tidur, menurut Imam Ghazali, firosaka mustaqbilal kiblah, hamparkanlah tempat tidurmu itu menghadap kiblat. Banyak tempat tidurnya yang tidak menghadap kiblat ya. Ya, ini yang disarankan oleh Imam Ghazali. Wal istabi ala dzarbain. Nah, karena itu menghadap kiblat itu penting, seperti halnya kita kalau mau menghadap Allah ketika wafat itu kan. Nah, caranya ada dua orang menghadap kiblat itu, ada yang melungker, ada yang lurus. Maaf ya. Melungker itu menghadap kiblat tapi mungker, kakinya ditarik ya sampai nekuk perut. Kemudian tengkuknya dingkluk sampai meringkuk. Caranya itu ada yang seperti wawa mustalqi ala fafahu fastiqbaluhu ayyakuna wajhu wa akhmasahu ilal kiblat. Madhab kiblat tapi melungker. Melungker itu meringkuk itu ya. Wa hadzal istiqlalu mubah lirijal. Boleh ini bagi orang laki.
wa makruhu linisa, tapi makruh kepada orang perempuan. Nah, ini nggak tahu ini kenapa ya, kalau melungker itu laki boleh makruh tapi kurang bagus ya, tapi perempuan kok makruh, lakinya mubah, melungker gitu ya. Memang tidur kalau melungker meringkuk itu kan enak ya, anget-anget lagi itu. Yang bagus apa? Wasani hima wa wasunnatu madzakra biqoli wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fil lahdihi. Yang bagus itu madhep kiblat, tangannya sedekap seperti kita sedang apa? Sedang mayit, yudja'ul mayyiti fil lahdihi, seperti tidurnya membaringkan mayit di liang lahatnya itu yang bagus ya. Artinya apa? Wa yakun wajuka ala qibalihi badaniga ilal kiblat, badan kita menghadap kiblat. Wa amman alal wujuhi fa huwa naumun syayatin wa huwa makruhu. Tetap artinya kita miringnya kanan menghadap kiblat. Kalau miring kiri ya maaf, menurut Syekh Nawawi fa huwa naumun syayatin wa huwa makruh. Kalau miring kiri itu cara tidurnya setan dan makruh buat kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita kan kadang nggak tahu ya. Tahu-tahu mungkernya dari kanan pindah ke kiri, terlentang. Namanya tidur gimana? Tapi niati miringnya ke kanan, karena itu penting. Wa amman ala yasar fa huwa yustahabun indal attibai li anna yasra'a hadmal ta'am. Karena itu ini penting ke kanan agar pencernaan makanan kita itu bagus, nahan jantung bagus ya. Ini memang Rasulullah kalau ngasih contoh itu setelah dilihat dari segi higienis kesehatan, healthy-nya juga bagus ya, ada manfaatnya. Wa yang bagi min jihadit tibi ayat toji'a ala janib, karena sepatutnya di sisi kesehatan itu adalah bagian dari apa? Dari sisi kesehatan, dari sisi kanan tadi ya, karena itulah menyangkut bagaimana pencernaan kita agar bisa dicerna dengan baik. Karena kadang-kadang kala orang kebanyakan makan tidak bisa tidur, bahkan bisa muntah. Karena itu mengapa makan itu sebaiknya memang lebih awal ya. Malam jangan tidur, jangan makan. Bapak sekalian, yang kedua, jadi tidurnya menghadap kiblat. Yang kedua adalah madhkurun biqaulihi. Ya, engkau sebaiknya adalah ucapkanlah ya, madhkurun biqauli, apa yang disampaikan oleh pengarang itu apa? Wa'lam anna naum mislul maut wal yaqadzata mislul ba'is. Engkau harus berdoa ya, dan berzikir bahwa ini kita akan mati, dan berdoa insya Allah kita akan bangkit. An-naum mislal maut, karena ini orang tidur itu sebetulnya mati kan. Ada yang langsung, cuma Allah ada yang membangkitkan kembali. Wal yaqadzata mislal ba'is, ya ain nasri, yaitu kita akan dibangkitkan. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, wala Allah ta'ala yakbidu ruhaka fi lailatik fakun musta'idan, dan barangkali Allah mencabut nyawamu di malam hari itu, jadilah engkau orang yang bersedia untuk diambil. Lil qa'ihi bi antana ma'ala taharah, maka untuk itu kamu sebaiknya sebelum tidur itu karena akan menjumpai Allah, lil qa'ihi bi antana ma'ala tahari, maka sebaiknya engkau tidurnya itu dalam keadaan suci. Jadi itu bagus sekali kita tidur itu punya wudhu. Nah, nanti ada doa-doanya. Doa-doanya nanti di yang ke-8 insyaallah.
Wa hadza tsalitul adab, itu yang adab ketiga. Menghadap kiblat, ya kemudian siap-siap wafat dan kemudian berdoa. Nah, yang keempat, takunu wasiatuka maktubatan tahta wisadatik. Kamu menempatkan wasiatmu dalam bentuk tulisan di bawah bantalmu. Ya, namanya Rasulullah mengatakan itu biar anak itu tidak congkrah di belakang keluarga, maka sebaiknya berwasiat. Ya, itu. Wa fi nushatin fi ra'sika, ada yang dikatakan selain bantal ada di belakang kepala. Ya, disimpanlah di bawah tempat tidur kita, bisa di bawah bantal. Disarankan ada wasiat-wasiat yang ditulis dan itu disimpan di dalam tempat tidurnya, bisa di kasurnya, bisa di kepalanya, bisa di bantalnya. Mengapa kita harus berwasiat, menulis wasiat? Fa in man mata bi ghairi wasiatin la tatakallamu fi muddatin barzakhi. Karena sesungguhnya siapa saja yang wafat tanpa berwasiat, maka ia tidak dapat berbicara di alam barzakh nanti. Di alam barzakh enggak bisa. Itu punyanya anak yang pertama ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, sudah enggak bisa. Anaknya sudah terlanjur rebutan warisan. Nah, makanya bagi orang yang mampu sebaiknya saham-sahamnya itu ya, perusahaan-perusahaannya itu, tanah, rumah itu sudah dibagi sebelum wafat. Itu lebih bagus. Tuntasin semua sebelum wafat. Wa innal amwata yatazawwaruna fi kuburihim siwah. Karena sesungguhnya orang yang telah wafat mereka saling berkunjung di kubur-kubur mereka kecuali orang tersebut. Karena tidak ada wasiat kan? Maka dengan demikian berwasiat itu penting. Fayuqalu innahu mata bi ghairi wasiatin kadza nukilu anil Ibnu Shalah. Seperti yang disampaikan orang yang Ibnu Shalah tadi, ya pentingnya untuk berwasiat. Sekarang waqala Ibnu Bujairami ya, beliau mengatakan yumkinu hamlu dzalik ala ma idza mata min ghairi wasiatin ya al-wajibatin. Dimungkinkan kandungan keterangan ini diarahkan apabila ia mati dengan tanpa berwasiat yang wajib bi an-nadzaroha. Kemudian seumpama ada nazar-nazar yang belum dilakukan, au kharaja makhraja zajri ya, atau keluar daripada tempat keluarnya, antar wasiat dari keluar dari apa? Dari wasiatnya. Mungkin dulu punya nazar belum dilakukan. Nah, ini ahli warisnya yang meneruskan. Karena itu dinazarkan. Dan yang kelima, wal khamis, yang kelima, antanama ta'iban minadz-dzumut mustaghfir. Engkau harus banyak istighfar dan mohon ampun pada Allah. Ya. Qala Rasulullah sallam, mangqala hina ya'wi ila firasati astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik thalatha maratin ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu. Sebelum tidur doanya salah satunya adalah astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik ya. 3 kali sebelum tidur. Jangan blek tidur. Nah, nanti di yang ke-8 baru lengkap. Ya, lengkapnya nanti minimal ini istighfar 3 kali. Maka dengan demikian aziman ala Allah ta'uda ila maksiatin, maka dengan demikian orang ini bertekad untuk tidak mau melakukan apa? Maksiat lagi ya, apabila istaqadta idza istaiqadta, setelah
bangun. Jadi sebelum tidur kita sudah istighfar. Allah mengambil kita, kita sudah suci dan kita sudah minta ampun, husnul khotimah. Wa'zim alal khairi li jamil muslimina in ba'asakallahu ta'ala. Dan bertekadlah untuk melakukan kebaikan kepada semua orang Islam kalau kita sedang akan dibangunkan oleh Allah dari tidur tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut kan? Kemudian kita bangun, maka kita punya siap untuk membantu berbuat baik. Qala Rasulullah man awa ila firasati la yanwidul ma'ahad. Siapa saja yang beristirahat, artinya kepembaringannya, artinya tidur, ia tidak berniat menganiaya orang seorang pun, waliyahtiku ala ahadin, dan dia tidak akan pernah dendam kepada siapapun, ghufiralahu mastarama, maka dosanya diampuni dengan apa yang telah dia lakukan. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, wa tadzakkaru annaka satusja'u fillah tikadzalik wahidan faridan, dan ingatlah bahwa kamu dibaringkan ini ibarat sedang di alam barzah sendirian, menyendiri, tidak ada orang yang tahu, karena memang kita sendiri juga tidur. Meskipun tidurnya satu kamar dengan istri, tapi kan sendiri. Ya, kan tidak ingat kalau sudah tidur. Nah, ini seperti kita sedang di alam barzah, dibaringkan. Laisa ma'aka illa amalika wala tujza illa bisa'yika. Tidak ada yang menyertaimu kecuali dari amal-amalmu tadi. Maka dengan meskipun tidur kita harus bersih, harus memohon ampun, harus menghadap kiblat. Ai bi amalika min khairin aw syarin, dan yang menemani kita dalam tidur itu ya amal yang baik maupun amal yang buruk. Karena itu orang tidur seperti halnya sedang di dalam alam barzah, di alam pembaringan di alam barzah itu. Qala Allah Ta'ala wa an a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi tidur itu bukan sesuatu yang remeh di dalam Islam, harus dipersiapkan dengan baik. Au fi mizanihi min ghairi sakin, yakni di timbangannya tadi mizan dengan tanpa diragukan, yaumal kiamah, nanti di hari kiamat, biwaqtin la khulfa fihi, yang dengan demikian janji-janji Allah tidak pernah akan diingkari. Wa inna tolal muda, meskipun lama waktunya itu sangat tak terbatas, tetap akan ketahuan. Maka dengan demikian Bapak sekalian, untuk sementara pada hari ini kita membahas 5 adab menjelang dalam hal tidur. 3 lainnya insya Allah akan kita bahas di hari yang akan datang karena waktunya ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.